Indonesia menapak jalan sutra. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pakar hubungan internasional Alexius Jumadu. Pak Alex, ini kalau kita bicara soal BRF ini, kan tak bisa dipungkiri juga kita akan menyentuh TPP yang digagas oleh Amerika. Waktu pas TPP, Indonesia sebetulnya diundang untuk masuk. Kita mikir waktu itu, seingat saya pemerintah jawabnya pikir-pikir, kita akan tentukan lagi, nanti kita akan baca dulu ininya, klausul segala macam kerjasamanya gitu. Nah, tapi ketika BRF, nampaknya ini kok jadi lebih cepat langsung masuk ke dalam gitu. Nah, ini sementara kan kita juga tidak bisa memungkiri keberadaan Amerika yang juga penting buat Indonesia. Nah, ini gimana untuk menjaga suasana itu, Pak Alexius? Ya, kita harus tetap konsisten dengan kebijakan kita yang bebas aktif ya, menjaga jarak yang sama dengan kedua kekuatan besar itu, dan jangan lupa bahwa memang Amerika Serikat dan Tiongkok itu mereka melihat bahwa Indonesia merupakan aktor penting di Asia Tenggara. Pemimpin tradisional ASEAN, pasar yang besar ya, stabilitas demokrasi yang kira-kira bisa menjamin suatu pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil ya. Dan itu daya tarik kita. Tetapi kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan Amerika Serikat karena kita juga punya kemitraan strategis ya, komprehensif dengan Amerika Serikat, itu harus kita jaga. Nah, disinilah kita pandai-pandai untuk menjalankan diplomasi ya, menjalankan suatu jarak yang sama antara Washington dengan Beijing ya, karena itu adalah sebetulnya modal politik luar negeri Indonesia supaya tetap diperhitungkan sebagai negara yang penting menjaga stabilitas regional di ASEAN ini. Artinya kalau ada permasalahan-permasalahan antara Tiongkok dan Amerika, kita tidak terlibat di dalamnya. Kita hanya terlibat dalam membatasi diri dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan. Seperti itu mungkin. Kita tetap bertolak pada kepentingan nasional lah yang menggait ya, memberikan pedoman bagi kita bagaimana berhubungan dengan Tiongkok, bagaimana berhubungan dengan Amerika Serikat. Jangan kita didikte oleh agenda mereka. Karena itu kita sudah mengkompromikan prinsip bebas aktif itu tadi. Meskipun sebetulnya kalau kita bicara soal jalur sutra ini, pasti kan bukan hanya ada agenda ekonomi soal kerjasama di tingkat yang sama gitu, tapi juga mereka juga kan ingin memasarkan produk mereka secara masif juga sebetulnya ke negara-negara. Tiongkok membutuhkan pasar. Yang saya bilang tadi, dia kan punya kapasitas produksi yang luar biasa. Dia hanya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sekarang kalau barang-barangnya itu bisa disalurkan ke negara-negara yang dilewati oleh Belt and Road itu tadi ya, jalur darat maupun jalur laut. Ya. Dalam hal itulah kita harus meningkatkan juga daya saing produk kita supaya nanti kita tidak dibanjiri oleh produk Tiongkok dan kita tidak dapat apa-apa sama sekali. Kita dirugikan oleh itu. Pak Alexius Jumadu, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.